Sebelum saya menyampaikan, diinstruksikan untuk seluruh anggota Kokam untuk duduk. Siap! Gerak! Sikap! Duduk! Kerjakan! Itu ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama seluruh pejabat utama, ada dari Irwasum, Kaba Intelkam, ASDM, kemudian Kadip Humas, Kakor Lantas, Kapolda, dan Wakapolda. Anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, Prof. Muhajir Effendi, yang juga penasihat Presiden untuk urusan haji. Dua anggota PP, Prof. Irwan Akib dan Dr. Agus Taufikur Rahman. Para Ketua PP Pemuda Muhammadiyah di masanya, Mas Saleh Daulay, Mas Dahnil Azhar, dan Mas Sunanto yang tadi disebut sebelum konfirmasi. Bahkan Sarah juga sudah konfirmasi. Ada Mas Sauki, Ahmad Sauki, DPD kita, Ketua Umum PPNA, dan seluruh Ketua Umum Ortom tingkat pusat. Aisyah ada? Oh, Aisyah, mewakili Aisyah. Mbak Dia, oh ya, seingat saya, Sekretaris PP Aisyah, Mbak Dia, dan seluruh Ketua Umum Ortom tingkat pusat yang lain, Bupati Kabupaten Sleman yang ada di belakang saya, dan tadi sempat pakai baju pemuda, batik pemuda. Dan yang spesial, Umum PP Pemuda dan sekaligus Panglima Tinggi Ananda Zulfikar Ahmad Tawalla bersama Bendahara Umum dan Sekretaris Umum dan seluruh anggota, serta segenap anggota Kokam yang melakukan apel akbar upacara hari ini, baik yang langsung maupun lewat Zoom. Hadirin yang kami muliakan, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada apel Kokam yang langsung bawah komando Panglima Tinggi dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam suasana yang tadi kata Pak Kapolri panas dan panas. Maka saya yakin karena sudah terlatih, satu larangan
dari PP Muhammadiyah untuk anggota Kokam yang apel akbar adalah dilarang pingsan. Dan karena itu pula tadi saya minta untuk duduk biar bisa lebih, bukan karena agar menghindari pingsan. Saya atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang banyak dan sebesar-besarnya pada Bapak Kapolri bersama seluruh pejabat utama rombongan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara yang penting ini, sekaligus juga atas segala bimbingan, pengayoman, dan dukungan terhadap gerak pemuda dan angkatan muda Muhammadiyah yang tadi disebut oleh Ahmad Tawala sebagai kakak asuh. Pak Kapolri ini satu-satunya Kapolri yang paling intens, baik berkunjung maupun hadir di acara Muhammadiyah bersama seluruh komponennya. Dan beliau memang gemar untuk silaturahmi, bukan hanya pada Muhammad, pada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang lain. Tahun 2016 Pak Kapolri masih di Kabareskrim saat itu, 2016 ya. Oh iya. Silaturahmi ke saya di PP Menteng saat itu. 2019 diantar oleh saudara Rijal Haq waktu itu, dan setelah beliau menjadi Kapolri itu lebih intens lagi, yang kami merasakan bahwa dari situ kerjasama Muhammadiyah dan Kepolisian Republik Indonesia sampai ke bawah begitu rupa. Dan ini semua tidak lain untuk kepentingan bangsa. Polri dengan tugas khususnya dan Muhammadiyah dengan peran khususnya berkolaborasi untuk membangun bangsa dan negara kita sehingga makin tertib, aman, dan berkemajuan. Kami juga mohon terus Pak Kapolri untuk membimbing adik-adik kami sehingga mereka menjadi kader-kader bangsa yang berkontribusi terbaik untuk Indonesia ke depan. Juga tentu kami juga terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang juga perhatiannya terhadap Muhammadiyah serta seluruh komponen bangsa begitu rupa, sehingga juga bisa memberi tempat pada kader-kader terbaik kita untuk berkiprah bagi kepentingan Indonesia. Yang jelas Mas Zulfikar sebagai Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia, ada Mas Dhanil sebagai Wakil Badan Pengelola Haji, serta Mas Saleh Daulay tentu saja sebagai anggota DPR RI, serta yang lain. Yang kedua, saya sampaikan selamat pada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang hari ini berapel akbar, program yang sangat konkret dan penting. Ini kerjasama bersama Polri untuk ketahanan, dan tadi ada pemberian bantuan untuk bedah rumah sebagai bukti dari perhatian PP Pemuda terhadap anggotanya.
Untuk pesan-pesan saya tadi sudah lengkap oleh Ketua Umum PP Pemuda yang juga Panglima Tinggi. Sudah lebih dari cukup itu. Kalau Mas Fikar Panglima tertingginya siapa? Ketua Umum PP Muhammadiyah. Mas Fikar ini anak dari teman saya, Mas Ahmad Tawala, dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang gigihnya luar biasa, dan kalau sudah berorasi ya seperti ini. Cuman lebih baik dari ayahnya. Dan Ketua Umum PP Muhammadiyah sebagai Panglima tertinggi tidak bisa berorasi seperti itu. Tiga pesan saya yang singkat. Satu, apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Tawala, Mas Zulfikar Ahmad Tawala menyangkut Kokam Pemuda dan Muhammadiyah, itu kalau kita peras ada qimah, ada value, ada nilai yang penting yang harus selalu melandasi gerak pemuda, Ortom dan Kokam secara dalam seluruh aktivitasnya, yang nilai itu ada ajaran Islam yang menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah. Ki Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, dia mengatakan, kunamai gerakan ini dan organisasi ini Muhammadiyah, karena yang kuharapkan adalah lahirnya generasi Islam yang berjiwa Islam dan mengamalkan ajaran serta praktek hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perintahnya, larangannya maupun contoh teladannya. Maka disebut Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Bahkan di ujung hayatnya beliau mengatakan, aku sudah uzur, usiaku sudah tua, dan aku tidak meninggalkan harta benda. Yang aku tinggalkan adalah Muhammadiyah. Maka aku titipkan Muhammadiyah kepadamu untuk dijaga, dirawat, dan mampu berkembang di masa depan. Jadi tadi disampaikan, jiwamu ada Muhammadiyah, itulah nilai Muhammadiyah. Yang dua kutipan saya sengaja angkat di hari ini agar masuk menjadi value, menjadi nilai. Seluruh aktivitas kita harus dijiwai oleh Islam, yang Islam itu satu, menebar rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, membangun karakter yang terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak ada bangsa yang maju, tidak ada golongan yang maju jika akhlaknya runtuh, karakternya lemah, dan segala nilai yang ada di dalamnya luruh. Maka praktekkan saja pesan-pesan Panglima Tinggi itu di dalam Pemuda Muhammadiyah dan Kokam. Yang kedua, dalam perjuangan. Tadi Mas Fikar nyebut Sudirman Muda. Pemuda Muhammadiyah itu tidak lepas dari Hizbul Waton. Pak Kapolri dan segenap pejabat utama
Sudirman itu dulu aktif di Hizbul Waton sejak tahun 1918. Beliau sebenarnya belum aktif saat itu, baru tahun 30 aktif karena beliau lahir tahun 16. Dan beliau adalah prototipe dan role model dari angkatan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah khususnya, dan tentu nanti di belakang hari dalam perjuangan kemerdekaan menjadi simbol, rujukan, dan tokoh penting baik TNI maupun Polri. Nah, pesan Sudirman ketika menggembleng para hawi muda di Gunung Dieng, ia mengatakan hidup ini perlu ada kesucian, dan kesucian itulah yang akan membawa pada pertolongan Allah untuk berhasil. Sesuatu yang sakral, sesuatu suci, nilai abstrak tetapi punya makna dalam jiwa, pikiran, yang dalam Mas Pengmuda disebut kekuatan ada pada nurani, kekuatan sejati ada pada. Nah, hati ini itu harus selalu kalian bersihkan. Itulah yang oleh akal lahir dari agama, dan agama yang mencerahkan hati dan menghidupkan. Agama bukan sekedar sesuatu yang normatif, sekedar retorik dan norma atau pernyataan-pernyataan semata, tetapi agama yang dipraktekkan menjalan hidup. Dan di saat itu beliau selalu mengutip surat As-Saff 10:11. Yana amanu hal adullukum ala tizarati tunjikum min adabillah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan jalan yang membuat kamu terbebas dari api neraka? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iman kepada Allah dan kepada Rasul, selalu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu lebih baik bagi kamu. Perjuangan Muhammadiyah adalah badlul juhdi lewat pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan seluruh pergerakan dakwahnya. Tidak lain adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tadi, tapi sekaligus juga mendidik kita agar punya akal suci dan jiwa yang suci. Yang itulah yang akan mewarnai tindakan kita. Karena dalam perjalanan hidup kita akan banyak godaan, ada banyak gangguan, harta, jiwa, kekuasaan, dan lain sebagainya yang membuat kita abe dan lalai, dan disitulah yang akan selalu mengendalikan kita adalah akal suci, akal murni. Kekuasaan sekecil apapun membuat orang menjadi sombong dan merasa benar sendiri. Harta juga membuat kita lalai, lupa siapa diri kita. Yang terakhir, pesan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi tentang peran kebangsaan. Muhammadiyah sejak awal, bahkan Hizbul Waton adalah pasukan tanah air atau kepanduan tanah air. Kiai Dahlan menjadi pahlawan nasional, Kiai Dahlan menjadi pahlawan nasional. Rasanya tidak ada suami istri jadi pahlawan nasional. Kemudian karyanya untuk bangsa. Ada 23 pahlawan nasional dari rahim Muhammadiyah. Ikuti mereka. Jadikan mereka role model untuk membangun bangsa. Dan jangan pernah pamrih
untuk terlibat dalam memajukan bangsa.